warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan pendidikan agama Islam tahun 2025. Selanjutnya kepada semua pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Rahmayulisa Nur SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112-50855. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Lubuk Alu, kelas 7-2, dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak ibu? Berdoa terlebih dahulu, ya. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Ayo, silakan pimpin doanya. Ayo, ketua kelas silakan pimpin doanya. Oh, siap gerak, semangat gerak, sudah gerak, berdoa mulai. Kita baca surat Al-Qari'ah dulu ya nak ya. Oke, silakan bersama-sama. Adila Widya Restu, Alvin Saputra, Alif Ramadan, Alwiski Ramadan, Alfianto Kusuma, Anggun Maharani, Arza Mikola, sakit atau hadir nak? Sakit Bu. Sakit? Oh iya. Kita doakan biar cepat sembuh ya.
Bima Abi Putra, Cinta Ayu Astari, Dika Febri Saputra, Farhan Mutaki, Hafizaddin Aska, Hani Kesi Rahman, Haikal Ramadan Mahendri, Iqbalul Sidik, Muhammad Ilham, Muhammad Fadil Imam Al-Ghazali, Muhammad Matif, Muhammad Rahisha Nur Hakim, Muhammad Rian Sahputra, Natasha Julia Putri, Putri Wahyuni, Kaila Arazin Kawardana, Rabiatul Rahmi, Rafina, Rahel Triuda, Renvil Fernandez, Siva Azari, Siren, Tara Francisca Adelia. Oke. Tadi semua ya? Oh, satu orang tadi sakit ya, Mak ya? Kita doakan yang sakit semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, anak ibu semuanya, pada siang hari ini kamu sudah tahu ya, kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Materi kita pada kesempatan ini adalah tentang sholat dan zikir. Ya, minggu yang lalu ya kita sudah bahas sedikit tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kita bahas ya? Ya. Apa masih ingat apa itu sholat? Nah, itu masih ingat apa itu sholat? Masih. Coba satu orang, siapa yang masih ingat apa itu sholat? Coba satu orang tunjuk tangan. Ayo anak ibu, apa itu sholat? Iya, silakan. Sholat itu apa? Salat adalah satu kewajiban dari umat Islam. Oke, sholat adalah satu kewajiban dari umat Islam. Kita tepuk melingkar ya nak ya. Nah, sholat itu kewajiban bagi umat Islam. Ada lagi pendapat lain apa itu sholat? Ada yang berpendapat lain apa itu sholat? Ayo. Ayah coba sholat. Salat itu adalah tiang agama. Sholat itu tiang agama. Oke, kita tepuk tangan lagi. Sholat tiang agama. Sholat kewajiban bagi umat Islam. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu sholat? Satu lagi. Ayo, apa itu sholat? Anak ibu sholat semuanya? Ada sholat semuanya? Apa itu sholat? Kewajiban ya, tiang agama ya. Ayo, Kaila bisa? Apa itu Salat sholat? adalah ibadah yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Oke, semalam ya. Oke, tepuk tangan. Ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Oke, dari semuanya itu betul semua. Tapi boleh ditambahkan sedikit ya. Sholat itu perbuatan yang kita mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dikerjakan 5 kali sehari semalam sebagai kewajiban bagi kita umat Islam dan merupakan tiang agama. Ya, mantap ya. Oke. Selanjutnya apa itu zikir? Nah, ayo, apa itu zikir? Kan minggu lalu sudah ya. Apa itu zikir? Ayo. Ayo siapa? Anak ibu yang laki-laki ada yang bawa nak? Angkat tangan, apa itu zikir?
Pernah dengar kalimat zikir? Nah, lalu apa itu zikir? Ayo. Untuk orang saya siapa yang tahu? Apa itu zikir? Ayo, siapa? Zikir adalah tunjuk tangan. Zikir adalah oke, ayo. Ya, oke. Silakan. Zikir merupakan kegiatan yang selalu mengingat dan menyebut nama-nama Allah. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Mengingat Allah. Oke, itu yang kemarin ya aku belajar juga ya. Baik, kita akan lanjutkan kegiatan kita pada hari ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan kita mempelajari hal ini, yang pertama, kamu bisa menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu pertama tujuannya ya. Kemudian yang kedua, kamu bisa nanti menuliskan beberapa contoh perilaku ya dalam sebagai pemaknaan dari sholat dan zikir ini ya dalam kehidupan sehari-hari juga. Bagaimana sholat dan zikir bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, nanti kamu bisa membuat quote, ungkapan yang berisi tentang sholat dan zikir bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini nanti ya di pembelajaran berikutnya. Nah yang hari ini yang dua di depan tadi yang kita kejar dulu tujuan pembelajarannya. Oke nah? Siap ya? Siap. Baik, tadi sudah ada makna sholat, kemudian makna zikir, terus kita lihat dulu beberapa video, satu video ya. Kamu tonton dulu satu video nanti ya. Baru setelah menonton video akan ibu berikan pertanyaan-pertanyaan tentang video tersebut. Siap nah? Oke. Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam menuju komunikasi itu. Nah, pada bab 3 ini
sudah disaksikan tadi ya videonya? Sudah bisa mengambil ibrahnya dari video tadi? Sudah ya? Jadi sholat dan zikir merupakan sesuatu yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti tadi dalam Al-Ankabut ayat 45 yang disebutkan tadi ya nak ya. Bahwasanya kata ayat tersebut sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi memang Al-Quran sendiri yang mengatakan kalau sholat itu bisa mencegah. Kenapa? Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Menurut kamu kenapa gitu? Kok bisa ya? Kita sholat aja nih, kita sholat, tapi kok bisa gitu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Apa alasannya menurut kamu? Kok bisa? Ayo. Kenapa nih? Kenapa ya? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kita ambil contoh ya. Ada orang yang tidak pernah sholat sama sekali, ya. Ada orang yang tidak pernah sholat. Kemudian ada pula orang yang rajin sholat. Kira-kira mana yang lebih cepat terpengaruh untuk berbuat keji, orang yang rajin sholat atau yang tidak sholat? Yang tidak sholat. Kenapa? Karena ya, masing-masing kamu satu pertanyaan ya. Kan kamu bagikan satu kertas, nanti kamu buat satu pertanyaan.
Pertanyaan dari kelompok-kelompok. Ada 4 kelompok di sini, kelompok A, B, dan C. Oke, A, B, C, dan D. Oke, pertanyaan yang dibuat oleh kelompok A akan Ibu berikan kepada kelompok B. Oke, kemudian pertanyaan kelompok C Ibu berikan kepada kelompok A. Pertanyaan kelompok B diberikan kepada kelompok D, dan pertanyaan kelompok D diberikan kepada kelompok D. Oke, silakan kamu bagi pertanyaan tersebut, dan nanti Ibu akan minta jawaban dari kamu masing-masing. Oke? Oke ya? Sudah? Bagi ya? Bagi masing-masing. Tidak. Jawabannya tidak kita tulis. Tapi nanti Ibu minta kamu menyampaikan pertanyaan tersebut, kemudian langsung kamu jawab. Cara lisan ya. Oke, silakan dibaca-baca dulu pertanyaannya, mikir-mikir dulu jawabannya. Nanti akan Ibu tunjuk, misalnya dari kelompok B. Ya, oke? Ada pertanyaannya? Sudah dilihat pertanyaannya? Sudah dibaca? Sudah ya? Sekarang aku minta dari kelompok Bara dulu ya. Apa ini? Kelompok C? Kelompok C? Kelompok D atau kelompok C? Oke, kalau Ibu maunya dari kelompok D terlebih dahulu. Oke, dari kelompok D. Dari kelompok D. Coba siapa ya di kelompok D ya? Kelompok D. Coba Bima Adi Putra. Nah, bacakan pertanyaannya kemudian dijawab. Yang lain nanti kalau jawabannya rasanya kurang benar diskusikan ya. Oke. Ayo coba didengarkan. Coba ulang lagi pertanyaannya. Kenapa? Mengapa sholat itu wajib? Menurut Bima, mengapa sholat itu wajib? Karena sholat itu tiang agama. Oke. Apa ada yang lain menambahkan dari kelompoknya dulu? Dari kelompoknya ada yang menambahkan? Mengapa sholat itu wajib?
Onde ada yang menambahkan? Oh ya, coba. Kenapa salat itu wajib? Karena sholat adalah tiang agama, jika tiang agama kita hilang maka tidak ada fondasi untuk Oke, tepuk tangan meningkat dulu. Kelompok D ya, karena sholat itu tiang agama. Kelompok lain ada yang mau menambahkan? Kenapa sholat itu wajib? Dari kelompok A, B atau C? Ada yang mau menambahkan? Mengapa sholat itu wajib? Ayo, masih dari kelompok yang sama, silakan. Mengapa sholat itu wajib? karena hukumnya wajib. Jadi jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Oke, tepuk tangan dulu. Karena hukumnya wajib. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan dari kelompok D. Karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketaatan dan pengambatan menjadi tiang agama serta komunikasi dengan Maha Kuasa. Iya, karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan. Sholat itu wajib karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kenapa sholat itu wajib? Kita cukupkan saja dengan jawaban yang tadi. Ya, karena kita simpulkan ya, karena sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu
siapa nih kelompok C? Misalnya ada yang nggak setuju nih, ada yang nggak setuju, ada yang tidak setuju dengan jawabannya, ada? Setuju semua? Setuju semua dengan jawaban kelompok C? Ya. Oke, mana dia? Ini ya tadi ya. Mengapa kita harus sholat? Karena sholat itu kewajiban umat Islam. Islam mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke. Deal ya dengan jawabannya? Setuju semua? Oke. Siapa lagi? Siapa yang mewakili kelompok D? Satu lagi pertanyaannya. Ayo silakan. Ya. Mengapa kita harus melakukan sholat? Jelaskan. Ya, mengapa kita melakukan sholat? Karena sholat adalah kewajiban yang harus didirikan oleh semua umat Islam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa yu'tuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan lakukanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah sebagaimana orang rukuk. Masya Allah, kita tepuk tangan. Mantap ya jawabannya, ada dalilnya sekalian. Bagus sekali. Nah, oke, boleh Ibu minta jawabannya? Boleh Ibu minta? Ya, pertanyaannya ya. Mengapa kita harus melakukan sholat? Jelaskan, ini jelas-jelasnya. Lengkap dengan dalil. Oke. Paham ya kenapa kita harus sholat? Karena Allah yang memerintahkan. Tadi juga ada di situ dalam surat Al-Ankabut ya. Ada juga barusan juga dibacakan wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Itu perintah agama. Oke. Sekarang halo. Apa yang kita diskusikan tadi? Oke, siapa yang bisa? Coba sebutkan tentang menghadirkan sholat. Ayo, ayo nak. Ayo cepat-cepat. Oke, kita dengar dari kelompok C kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Oke, silakan kelompok C. Baik, dari yang saya dapatkan dari materi hari ini yaitu sholat dan zikir adalah keduanya merupakan ibadah esensial yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penguatan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk menumbuhkan ketenangan jiwa, keimanan dan moralitas yang luhur, serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jawabannya itu. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita. Kesimpulannya, sholat dan zikir merupakan ibadah yang esensial, ibadah yang penting, yang menghubungkan antara hambanya dengan Allah sebagai pencipta. Jadi, sholat dan zikir ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, selesai kita ya membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak ibu semuanya bisa melaksanakan sholat dan zikir sebagai penguat hubungan antara kamu dengan Tuhanmu. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat quote, kata-kata, ungkapan melalui
kembali diedit dengan Canva atau dengan Capcut, boleh ya? Nanti kamu edit, buatlah kata-kata yang memotivasi seseorang tentang pentingnya sholat dan zikir. Itu untuk minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya. Baik, bisa ya? Kamu boleh cari di mana saja. Yang penting kamu edit, cari di Canva atau di Capcut. Oke, itu. Terima kasih untuk hari ini anak-anak itu semuanya. Semoga, halo. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita dan diberikan pahala oleh Allah dunia dan akhirat. Dan kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang juga memberikan faedah bagi ibu sendiri dan bagi kamu semuanya. Terima kasih. Hari ini kita berdoa mengucapkan syukur kepada Allah. Silakan dipimpin kembali oleh ketua. Kita bersyukur karena hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, kemudian juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua dipimpin bersyukurnya. Gerak, gerak, tegak, gerak, bersyukur mulai.